Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Arba'un al-Muntakhabah, 40 hadis pilihan dari kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Halaman 71. Ya, itu dari kiri ya, bukanya ya. Ada kesalahan cetak. Qala al-Muntahib wafaqahullah, babu itsbati sifatil wajhi lillah wa qaulillahi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayatu 27 min suratul Rahman. Hadis yang menetapkan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkarinya, kita tidak merubahnya. Lafaz maupun maknanya tidak kita rubah. Kita juga tidak menerka-nerka hakikat wajah Allah seperti apa. Kita juga tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah-wajah makhluk. Kita imani Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita memiliki wajah, maka kita imani Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat wajah itu diperdetail. Ya, sebagaimana di sini dibawakan firman Allah Azza wa Jalla surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Wa yabqa, dan abadi, dan akan abadi, akan kekal. Ya. Wajhu rabbik, apa yang akan kekal, yang akan abadi itu? Wajhu rabbika, wajah Allah yang menciptakan kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzul jalali wal ikram, ini na'at. Dzul jalali, ya, ini na'at wajhu. Makanya dia marfu dengan waw. Dzu, apa namanya? Asmaul khamsah marfu dengan waw, dzu. Ya, dzul jalal, sahibul jalal wal ikram. Wajah yang memiliki keluhuran dan kemuliaan. Jadi wajah Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sifat wajah dan ditetapkan sifat dari wajah. Ya, wajah Allah itu memiliki keluhuran dan kemuliaan. Ya, dan wajah Allah itu ya baqa, abadi, kekal. Ya. Qala al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga, qala Ibnu Khuzaimah fi as-safha 28 min kitab at-tauhid, haddatsana Salam ibn Junadah al-Qurashi qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin inna Allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yarfa'ul qista wa yakhfidhuhu yurfa'u ilayhi 'amalul laili bin nahari wa 'amalun nahari bil lail hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Al-Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sampai kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, berkhutbah di tengah-tengah kami dengan 5 kalimat.
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanam, tidak akan tidur. Sesungguhnya Allah tidak akan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya kan? Dalam ayat kursi, Allah tidak tersentuh oleh kantuk apalagi tidur. Wala yanbaghi lahu an yanama, ya, dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Di antara sifat-sifat yang Allah beritahukan atau Nabi beritahukan kepada kita dari sifat-sifat Allah itu ada sifat manfiyah. Sifat itu dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti ini, tidur dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan sembarang nafi, bukan sembarang menafikan, tetapi untuk menetapkan kemahasempurnaan Allah SWT. Ya, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur, karena Allah itu maha sempurna. Al-Hayyu Al-Qayyum. Saking maha sempurnanya Allah, maha mandirinya Allah, Allah nggak butuh tidur. Ya. Jadi sifat kalau dinafikan dalam Al-Quran atau hadis, sifat Allah dinafikan dengan kata tidak, Allah tidak begini, Allah tidak begitu, itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan di balik pemberitahuan itu. Ya, yang pertama memberitahu kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah daf'u tawahumin naqs, untuk membantah, menolak prasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Ya. Dan ini membantah orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Yang tidak tidur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sembahan-sembahan orang-orang musyrik, ya, kalau dia makhluk hidup maka dia tidur. Ya, atau dia kalau nggak tidur ya berarti dia benda mati, seperti batu, pohon, patung dan sejenisnya, nggak ada tidurnya, nggak ada meleknya. Ya. Pelajaran lagi bahwa sesuatu kadang sempurna pada diri makhluk belum tentu itu di sisi Allah sempurna. Ya, bagi diri Allah sempurna. Tidur itu sempurna bagi manusia. Ya, tidur itu sempurna bagi manusia. Kalau nggak bisa tidur, sakit. Ya, tapi Allah, sungguh Allah tidak tidur. Ya, asarnya apa? Buahnya apa? Kita mengimani Allah itu tidak tidur, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Allah Subhanahu wa taala Maha, ya, mengetahui segala apa yang kita perbuat, kemudian Allah akan membalasnya. Nasallahu alaihi wasallam. Yarfa'ul qista, Allah mengangkat timbangan, ya, timbangan amal, wa yakhfidhuhu, dan menurunkannya. Allah mengangkat timbangan amal dan menurunkannya. Ya. Iman kepada adanya, ya, al-mizan. Iman kepada adanya apa? Timbangan di hari kiamat nanti. Ya, amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir nggak ditimbang, karena orang-orang kafir nggak ada kebaikannya sama sekali, nggak ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan memancangkan timbangan untuk mereka. Ya, di hari kiamat itu, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi. Yurfa'u ilaihi, diangkat, yakni dilaporkan, dilaporkan kepada beliau, dibawa naik kepada Allah Azza wa Jal. Diangkat, dilaporkan, kata beliau, dibawa naik kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu zatnya maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk.
Apa yang diangkat, dibawa naik kepada Allah Azza wa Jal? Amalul laili bin nahar, amalan malam hari, ya, di waktu pagi. Wa amalun nahar, dan amalan siang hari, bil lail, di waktu malam, ya, di awal malam. Ya, maka antum perbanyak zikir pagi dan petang. Itu adalah waktu diangkatnya, dibawa naik amal-amal antum, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berbuat maksiat, ya, di waktu tersebut secara khusus, ya, di waktu tersebut, ya, jangan sampai pas dilaporkan kepada Allah lagi maksiat, padahal, ya, setiap waktu berbuat baik, tapi pas dilaporkan berbuat maksiat, ya. Karena Allah itu zatnya maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, maka, ya, amalan-amalan itu dibawa naik, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Isyaratnya bahwa, pelajarannya bahwa ada amalan malam, ada amalan siang, ada amalan malam dan amalan siang. Pelajaran yang lain bahwasanya ini memberikan sifat muraqabah kepada kita. Ya, kita harus selalu waspada. Ternyata setiap amalan kita ini dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian beliau mengatakan hijabuhun nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala itu adalah an-nur, cahaya. Ya, hijab Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Ada hijab yang menghalangi pandangan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Ada hijab yang menghalangi pandangan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah an-nur, cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, la ahraqat, niscaya akan membakar. Apa yang akan membakar? Subuhatu wajhihi. Ya, subuhat, ya, subuhat itu kilauan cahaya wajhihi, wajahnya. Subuhat itu, ya, terangnya, ya, cahaya, terangnya wajah Allah, kilauan cahaya wajah Allah akan membakar mantaha, segala apa yang dijangkau olehnya basaruhu, oleh mata Allah Azza wa Jalla, min khalqih, dari makhluk. Min ini tafsir ma, ya. Seandainya hijab Allah itu dibuka, disingkap oleh Allah, niscaya kilauan cahaya, kilauan cahaya, ya, terangnya wajah Allah akan membakar makhluk yang dijangkau oleh pandangannya. Wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala disifati memiliki subuhat, memiliki kilauan cahaya yang terang. Ya. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ada basarnya, ada penglihatannya wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ini di sini, ya, hadza haditsun sahih, kata Muntakhib, hadza haditsun sahih wa ruwatuhu thiqat. Ini hadis yang sahih, para perawinya terpercaya. Akhrajahu Ahmad wa Muslimun wa ghairuhuma binahwihi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, ya, dan yang lainnya. Syahid, kalimat yang menjadi pokok dalil penetapan Allah memiliki wajah, subuhatu wajhihi, ya,
terangnya cahaya wajah Allah, terangnya kilauan wajah Allah. Maksudul bab pelajaran dari hadis ini itsbatu sifatil wajh lillah kama tsabata fil kitab wa sunnah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kita menetapkan Allah memiliki wajah berdasarkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, tanpa kita merubah-rubah lafadznya ataupun maknanya, tanpa kita mengingkarinya, tanpa kita menerka hakikat ya seperti apa wajah Allah. Ya, kita imani ya. Dan tanpa kita menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wa wajhu tabaraka wa ta'ala minas sifatil khabariyyah allati la tanfaq anhu wal muttasifu biha subhanahu azalan. Ya. Wajah Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara sifat zat. Sifat zat. Sifat itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Ya, wajah itu zat Allah, ain mata itu wajah Allah. Ya, tangan itu zat Allah, mata itu zat Allah, wajah itu zat Allah, sifat zat. Dan ada sifat perbuatan seperti tadi apa? La yanam yarfa'ul qista wa yakhfidhuhu. Ya. Kasyafa al-hijab. Ya. Itu perbuatan. Ya, sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan sifat-sifat zat ini tidak pernah yang namanya tanfak anhu. Tidak pernah yang namanya ya terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Ya. Sifat itu senantiasa melekat secara azali. Ya. Sejak azali sifat itu melekat pada diri Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah fi sifati wajhi rabbina tabaraka wa ta'ala. Dan di antara buah dari iman kepada sifat wajah yang Allah miliki, kita ini selalu berdoa meminta agar nanti di hari kiamat, ya di hari akhir nanti, kita diberi karunia melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana doa Nabi SAW, was'aluka ladzatan nazar ya ila wajhikal karim, ya. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, ya lezatnya memandang wajahmu yang mulia. Ya. Kalau orang mengingkari Allah memiliki wajah, ya dia nggak akan berdoa seperti itu kan. Ya, padahal itu orang-orang beriman melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan apa ini? Bismillah, Afan Ustaz, Anda mau bertanya tentang waktu-waktu sholat yang dikatakan sholat subuh. Apa ini kok tidak bisa nih? 20 juga demikian, itu benar, maka mayoritas mengikuti waktu tersebut jauh dari Ahlussunnah. Apakah boleh sholat sendirian dan adakah uzur meninggalkan sholat berjamaah? Tidak ada. Antum subhanallah, antum kalau mampu menetapkan waktu-waktu sholat sendiri, silakan antum tetapkan waktu sholat sendiri dan pakai untuk antum sendiri. Tapi kalau antum juga nggak mengetahui tata cara menetapkan waktu-waktu sholat, kriteria waktu-waktu sholat, antum juga nggak tahu, ya bagaimana cara menetapkannya, antum juga nggak tahu, ya maka kewajiban antum adalah taklid kepada yang memiliki keahlian dalam menetapkan waktu-waktu sholat, ya. Kewajiban antum taklid kepada yang memiliki keahlian dalam menetapkan waktu-waktu sholat. Tidak boleh antum menetapkan waktu sholat sendiri berdasarkan hawa nafsu. Itu namanya antum beribadah dengan hawa nafsu, ya tidak boleh. Ya, taklid bagi orang awam itu hujjah, sedangkan hawa nafsu itu, ya baik orang alim maupun orang awam haram. Tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu, ya. Jadi ya tidak, antum kalau antum tidak memiliki keahlian dalam menetapkan waktu-waktu sholat seperti kaum muslimin yang lainnya, kebanyakan kaum muslimin, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keringanan untuk taklid kepada orang yang ahli dalam menetapkannya, maka ikuti ya apa yang telah ditetapkan oleh mereka para pakar yang menetapkannya, ya dari kaum muslimin ala zahirihi, ya. Dan jangan beribadah dengan hawa nafsu, Allahul musta'an. Jangan ya
membuat membuat ribut waktu-waktu sholat kaum muslimin, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Sholat bersama kaum muslimin di masjid berjamaah, ya, itu sifat ahlus sunnati wal jamaah. Qala al-Muntakhib babu itsbati sifati surah lillahi ta'ala. Dalil menetapkan sifat as-surah. Surah itu apa? Ya, rupa dan bentuk. Surah itu rupa dan bentuk. Rupa. Ya. Lillah, bagi Allah azza wa jalla. Allah itu ya memiliki surah, memiliki rupa. Ya. Allah itu punya nama Al-Musawwir, ya kan? Allah memiliki nama Al-Musawwir yang memberikan rupa dan bentuk kepada makhluk-makhluknya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-surah, yaitu rupa, ya. Amin, hayakumullah wa iyyakum, jazakumullahu khairan. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat, qala al-Imam Ibnu Khuzaimah fi as-safa 47 min kitab at-tauhid, haddatsana Abdurrahman bin Bishr bin al-Hakam qala haddatsana Abdul Razzaq, ya, Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani, ya, dari Yaman. Qala haddatsana Ma'mar bin Rashid, aslinya dari Basrah, Irak, namun hijrah ke Yaman, ya, dalam keadaan masih single, masih lajang. Jadi Ma'mar itu datang ke Yaman masih lajang, ya. Sementara beliau ulama tapi masih lajang, datang ke Yaman masih lajang. Di Yaman mengajar hadis. Ma'mar bin Rashid, ya, mengajar hadis, ya. Maka orang-orang Yaman apa? Orang-orang Yaman pada ribut. Qayyiduhu. Apa qayyiduhu mana ya? Hah? Iya. Ikat dia. Maksudnya nikahkan dia dengan wanita Yaman. Supaya dia enggak meninggalkan Yaman. Ya, Ma'mar bin Rashid. Guru Abdul Razzaq as-San'ani. An Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara ahaditsa wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratihi, pada rupanya. Ini masalah ini perbincangan di kalangan para ulama. Dhamir kata ganti pada rupanya, nya itu kembali kepada Allah. Allah menciptakan Adam pada rupa Allah, ataukah maksudnya bagaimana? Allah menciptakan Adam pada rupa Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan juga Syekh bin Bas rahimahullah jami'an, yakni Adam memiliki wajah sebagaimana Allah memiliki wajah, Adam memiliki mata, dua mata sebagaimana Allah memiliki dua mata, dan seterusnya. Adam memiliki tangan sebagaimana Allah memiliki tangan. Adam memiliki zat sebagaimana Allah memiliki zat, tetapi tidak sama wajah Adam dengan wajah Allah
kedua mata Adam dengan kedua mata Allah, tangan Adam dengan tangan Allah tidak sama. Ya, kaki Adam dengan kaki Allah tidak sama. Sebagaimana zat Adam tidak sama dengan zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ataukah kata ganti pada suratihi, rupanya, nya ini kembali kepada Adam itu sendiri. Allah menciptakan Adam pada rupa Adam yang sempurna pertama kali diciptakan. Ya kan? Apa bedanya rupa Adam dengan selain Adam dari kalangan manusia anak cucunya? Hah? Selain Adam itu dari nutfah, semuanya dari sperma, laki-laki dan perempuan kecuali Isa. Ya, sedangkan Adam tidak. Allah langsung yang mentaswir, ya, memberi rupa dan bentuk pada Adam. Nah, ini ulama beda pendapat. Ya. Tuluhu situna dhira'a. Allah menciptakan Adam pada rupanya. Nya ini kembali kepada Allah, rupa Allah atau rupa Adam. Tuluhu situna dhira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 dhira'. Ya. 60 dhira' itu berarti berapa? 30 meter. Kalau dhira' kita, lah kalau dhira'nya Nabi Adam. Hah? Kalau dhira' kita 60 dhira' itu 30 meter. Dhira' itu dari apa ini? Mirfaq sampai ke atraful asabi. Dhira' itu hasta. Berapa ini? Setengah meter. Kalau 60, berarti 60 kali setengah berapa? 30. Ya. 30 meter. 30 meter itu dhira' kita, tapi kan Allah, Nabi SAW tidak menerangkan ini hasta siapa. Ya. Tapi di sini qal hadza haditsun sahih ruwatuhu thiqat. Muntakhib mengatakan ini hadis yang sahih, para perawinya thiqat, terpercaya. Akhrajahu Ahmad, Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhum binahwihi. Syahid khalaqallahu Adam ala suratihi. Ya, yang ingin disampaikan oleh muntakhib di sini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki rupa, memiliki surah itu berdasarkan dalil-dalil di antaranya hadis ini. Di antaranya hadis ini. Ya. Hadis Allah menciptakan Adam pada rupanya. Ya, di mana katanya itu kembali kepada Allah, pada rupa Allah. Ya. Oleh karenanya maksudul bab, pelajaran dari bab ini, pelajaran dari hadis ini, isbatu sifati surah lillahi ta'ala. Hadis ini menetapkan Allah memiliki rupa. Kama athbatahan Nabi SAW li Rabbih, sebagaimana Nabi SAW menetapkan Allah memiliki rupa, tabaraka wa ta'ala min ghairi tahrif. Kita nggak akan merubah lafadznya, maknanya, wala ta'til, kita nggak akan mengingkari Allah memiliki rupa. Ya. Wala takyif, tapi kita juga tidak akan menerka-nerka hakikat rupa Allah seperti apa. Tidak, kita nggak akan menerka-nerka seperti itu ahlul bidah. Wala tamtsil, kita juga tidak akan menyerupakan rupa Allah dengan rupa Adam ataupun rupa makhluk yang lainnya. Ya. Tapi satu catatan penting ini, di kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah di kitab Tauhid, beliau tidak berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan Allah memiliki rupa. Ya, memiliki rupa yang dikenali. Itu bukan dengan hadis ini. Ya, justru Al-Imam Ibnu Khuzaimah itu menafsirkan atau memaknai hadis ini, Allah menciptakan Adam pada suratihi, pada rupa Adam. Jadi Al-Imam Ibnu Khuzaimah tidak memakai hadis ini untuk menetapkan Allah memiliki sifat rupa, surah yang dikenali. Tapi beliau memakai hadis syafaat,
Hadis Abu Hurairah yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu yang panjang, ya, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mengumumkan di hari kiamat nanti di mahsyar supaya setiap orang ikut kepada siapa yang dia ibadahi ketika di dunia dulu. Maka ada yang ikut apa? Ada yang ikut matahari masuk ke neraka, ada yang ikut rembulan masuk ke neraka, ikut bintang masuk ke neraka, ikut tauhid masuk ke neraka, berhala-berhala masuk ke neraka. Sehingga di arasatul qiyamah, di mahsyar tidak tersisa kecuali orang-orang beriman. Kecuali orang-orang beriman. Ya. Fayatihim rabbuhum ya ala suratihi. Atau fayatihi rabbuhum ala suratin alati ya'rifuna. Lalu Allah datang kepada mereka orang-orang beriman ala surah, pada rupa yang mereka kenali. Dari mana orang-orang beriman mengenali rupa Allah Azza wa Jalla? Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Nabi-Nabi beritakan dalam hadis-hadis mereka yang sahih. Nah itu benar, berdalil dengan hadis itu tepat. Saya nggak tahu kenapa dipilih hadis ini oleh penyusun Arba'in, ya, kenapa nggak dipilih hadis syafaat? Ya, padahal dalam hadis syafaat lebih jelas, ya, tidak ada perselisihan ulama tentang khalaqallahu Adam ala surati, Allah menciptakan Adam pada rupanya. Ini rupanya ini rupa Allah atau rupa Adam? Tapi kalau di dalam hadis syafaat, hadis Abu Hurairah itu jelas. Lalu Allah, Rabb mereka mendatangi mereka, ya, Allah pencipta mereka mendatangi mereka pada rupa yang mereka kenali, ya. Lalu berkata, ana rabbukum, aku Rabb kalian, ya. Mereka menjawab, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Jadi hari kiamat nanti, ya. Juga di tafsir di tafsir ayat apa? Saq. Ya. Ya. Apa ayat saq itu? Yaksifu an saq wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya. Disingkap, ya, betis Allah saat itu, kemudian Allah menyingkap betisnya dan semua orang beriman sujud kecuali orang-orang munafik. Ya, tulang belakang mereka seperti satu ruas, tidak bisa dipakai sujud. Ya. Jadi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, rupa yang akan dikenali oleh orang-orang beriman nanti di hari kiamat. Kita tidak merubah lafaz ataupun maknanya, kita nggak boleh mengingkarinya, sebagaimana kita juga nggak boleh menerka-nerka hakikat rupa Allah Azza wa Jalla ataupun menyerupakannya dengan rupa-rupa makhluk. Makhluk memiliki rupa, ya, Allah yang memberi rupa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang memberikan rupa kepada kalian di dalam rahim ibu kandung kalian sekehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah taala alam. Ya, sudah 9:30, ya. Kita baca sampai 2 hadis saja. Alhamdulillah, ya. Insyaallah kita baca hadis yang kelima di lain kesempatan. Ya. Lalu, ya, ini enggak membaca kitab ini kalau Ramadan itu enggak khusus bagi santri aja, ya, tapi juga mahasiswa-mahasiswa, ya. Jadi kalau pagi jam 11 kurang 10, 11 kurang 1/4, ya, yang mahasiswa-mahasiswa ikut kalau enggak ada jadwal kuliah, ya. Kalau nggak ada jadwal di kampus, ya. Dulu malah nggak ada santri, dulu adanya mahasiswa semua yang ikut, ya. Dulu mahasiswa semua yang ikut malahan. Wassalamualaikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Fadlu barakallahu fikum.